itu harus dilakukan dari awal gitu ya. Lakukan dari awal. Pertama Anda desain sebuah produk, Anda akan jual kemana, pastikan sebenarnya segmen ini kira-kiranya apa sih gitu ya. Terus Anda lakukan, kalau bisa orang baru langganan itu Anda udah tahu datanya dia gitu. Sekarang yang paling mahal itu adalah mengumpulkan data ya. Kayak di tempat saya itu kita punya 10.000 customer yang usage-nya di atas 5 juta. Beda ya mahasiswa ya. Mahasiswa 50.000 aja sebulan. Jadi ada segmen yang di atas 5 juta. Paling mahasiswanya ngantuk semua dengar aku cerita. Oke, jadi ada segmen yang sangat potensial, tapi kita nggak tahu datanya. Itu rugi banget ya. Jadi kalau Anda bikin sebuah produk, Anda harus tahu siapa sih the real customer Anda, pembeli. Nah, kalau Anda belum bikin, mulai dari sekarang Anda harus desain. Saya harus tahu segmen. Kadang-kadang kita nyangka aja segmennya anak muda, ternyata yang paling banyak beli ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Nah, Anda harus desain itu supaya ke depan kalau Anda memaintain mereka dalam bentuk loyalty itu lebih mudah. Karena kalau enggak Anda harus mengeluarkan budget khusus untuk itu. Dalam pengembangan produk atau Anda akan mendevelop sebuah produk, kalau Anda akan propose nanti ke bank, paling bagus Anda memakai data research kalau menurut saya ya. Jarang orang yang mau melakukan research secara telaten. Sebenarnya research itu nggak harus dilakukan oleh lembaga independen yang dibayar mahal. Kita pun di Telkomsel itu melakukan riset itu berlapis. Jadi meskipun di nasionalnya kita di pusatnya ada riset yang secara integratif dilakukan oleh kantor pusat, tapi kita di regional sini juga selalu melakukan riset untuk memastikan market kita itu masih itu enggak gitu. Jangan sampai kita cuma percaya dengan iklan, percaya oh ini kayaknya yang beli ini paling banyak dari pabrik ini gitu. Nah biasanya kita akan melakukan riset secara berkala juga. Jadi riset marketing itu sangat menentukan menurut saya untuk sebuah bisnis produk. Oke, kalau ada yang bikin bisnis jasa, mungkin ini menarik sebagai pembanding ya. Telekomunikasi seluler itu kalau Anda kenal sekarang namanya marketing service ya. Jadi kalau dulu hanya marketing terus service, perkembangan marketing sekarang muncul yang namanya marketing service. Jadi kalau dilihat sederhana sih, bagaimana sih kita menjual sebuah jasa, tapi dalamnya kita seakan-akan kita menjual sesuatu, tapi sebenarnya di dalam itu yang kita jual adalah service gitu, ya. Walaupun kita melakukan cross selling sekalipun menjual, tahu istilah cross selling ya. Sedang kita menjual, di dalamnya kita menjual lagi gitu, ya. Nah, itu namanya cross selling. Nah, sekarang itu perusahaan-perusahaan melakukan itu. Jadi kalau Anda datang ke bank, ketika Anda sedang dilayani si customer service, biasanya itu lagi apa, ada yang bisa saya bantu. Oh iya, ini tolong dong saya ngeprintin buku tabungan saya gitu. Oh iya, buku tabungan, terus dia ngasih kamu proposal, leaflet. Ya sekalian Pak, sambil ngeprint saya tawarin nih lagi ada apa. That's cross selling, ya. Semua bisnis jasa cenderung untuk melakukan marketing service. Jadi dalam service ada marketing, dalam marketing ada service, ya. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau di literaturnya Anda bisa lihat tabelnya gede banget gitu ya. Terlalu banyak yang dibahas. Tapi ada bukunya tuh marketing service, menarik menurut saya. Kalau Anda pengen bisnis, menurut saya zaman sekarang itu hampir semua item ada di marketing service. Oke. Nah, ini kita baru ketemu produk ya. Jadi dalam service marketing, marketing masih kenal dengan 4P ya, meskipun ada nanti people dan lain-lain. Jadi product, price, place, promotion. Kata saya kalau Anda udah punya produknya, udah bagus gitu. Tapi sebenarnya price, place, dan promotion sangat menentukan keberhasilan produk itu. Ya, jadi desain sebuah produk untuk dijual udah bagus. Misalnya kita udah tahu marketnya nih, factory outlet. Oh, barang-barang branded menjadi menarik gitu. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana pricing ditempatkan, bagaimana distribution dia, bagaimana kita menempatkan barang itu di dalam lingkungan yang akan kita masuki, di lingkungan pasar yang kita masuki, dan bagaimana kita mengenalkan produk itu ya. Jadi produk memang penting, tapi sebenarnya atribut yang tinggal lain itu sangatlah penting. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke produk, satu hal yang Anda harus tahu, produk-produk yang laku secara long term adalah produk-produk yang quality, ya. Jadi jangan pernah Anda pengen bikin produk cheating gitu, artinya murah aja dulu, nanti orang suka lagi, jangan ya. Karena kan kalau yang namanya bisnis, orang harus apa?
Kalau saya punya uang 100 ribu, terus saya jualan buku di kelas ini gitu ya, orang beli, itu bisnis nggak? Ini ngetes anak bisnis. Bisnis nggak? Bisnis? Wah Pak, nggak lulus semua Pak. Apa sih orang, gimana menentukan sebuah interaksi itu adalah bisnis? Bila kita Kok jadi apa untung, tes ya? dapat untung. Ya? Kitanya dapat untung. Beruntung. Dari mana dapat untung? Ditambahin lah. Oke, aku punya uang 100 ribu, punya buku terus saya jual sama Anda, saya jual 120 ribu, Anda beli karena Anda butuh. Saya bisnis nggak? Bisnis, untung, ngambil untung. Oke. Dalam konsep bisnis, orang itu harus datang lagi, datang lagi, datang lagi. Jadi kalau cuma sekali datang, itu namanya iseng-iseng berhadiah. Oh. Ya iya dong, makanya Anda dikasih loan kan, supaya Anda bisnis kan. Kenapa kita harus belajar tentang promotion? Kalau saya punya buku 100 ribu, saya jual 120 ribu, laku karena yang jual Bu Riri gitu. Sekali itu aja. Dan besok Anda belum tentu mau beli lagi sama saya kan? Ya, bisnis adalah datang lagi, datang lagi, datang lagi. Yang berat dalam bisnis adalah memaintain orang itu datang lagi, datang lagi, datang lagi. Maka yang membuat orang itu datang pertama kali adalah quality. Membuat orang itu konsisten datang pada Anda adalah quality, quality, quality. Kalau dia datang karena promotion, dia hanya datang sekali. Setuju nggak? Ya. Ya, jadi itu yang saya pesenin banget ya. Jadi janganlah beli barang-barang yang nggak quality. Jadi beratnya seorang bisnismen adalah bagaimana membuat sebuah produk yang innovation, berguna, bermanfaat, dan quality. Yang berat tuh quality itu, karena kadang-kadang quality itu bicaranya kan bicara biaya, bicara cost sehingga harganya mahal, tapi nggak juga selalu kayak gitu ya. Maka biasanya kita pakai istilahnya harga yang wajar, ya, harga yang wajar. Makanya masyarakat sekarang juga kadang-kadang ngerti kalau harganya nggak wajar, buat masyarakat pertanyaan, apakah itu barang bekas atau barang rusak atau something wrong gitu, kira-kira. Oke. Dalam service marketing, orang biasanya pakai prinsip-prinsip marketing juga ya. Cuma, kalau Anda ingin berbisnis dalam jangka panjang, maka tugas Anda adalah membuat bisnis itu, ini istilahnya life and feel marketing. Jadi kita jangan gini nih, pokoknya gue udah punya bisnis, ya syukur aja yang udah beli. Nah, nggak bisa gitu ya. Kita harus menikmati di bisnis kita itu. Memang bisnis ini keren. Saya harus bisa mengatakan pada orang lain bahwa yang saya jual ini memang keren. Nah, gitu kan? Kayak tadi kan disebutin namanya langsung yes gitu. Karena Anda merasakan life and feel marketing di dalamnya. Ya kayak saya gitu, sampai kemana-mana aja pokoknya Telkomsel paling hebat gitu ya, biar orang cerita murah, ya nggak? Karena ini kalau berdarah, ini juga berdarah. Kalau ini kena pisau, yang keluar logo Telkomsel semua. Alah. Karena udah 13 tahun makan duit Telkomsel. Enggak, tapi intinya gitu ya, kita harus yakin dengan produk kita itu dan kita like untuk memahami apa bisnis itu gitu ya. Itu juga salah satu, kalau saya secara experience, itu juga salah satu yang membuat kita untuk bisa selalu innovation untuk mengembangkan produk kita ya. Jadi kalau Anda misalnya jualan burger gitu ya, tapi Anda sendiri nggak suka burger, itu agak berat gitu ya. Karena Anda nggak bisa live merasakan apa sih bedanya pakai cheese sama nggak pakai cheese. Apa bedanya daging panggang sama daging bakar? Beda kan? Aku juga nggak tahu, jadi pengen batal puasa. Oke ya, jadi sebenarnya service marketing itu bicara tentang life and feel marketing. Ini cuma bedanya ya, telecommunication ya. Yang menarik, kalau di bisnis telekomunikasi, kita itu grow in crisis gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini terjadi huru hara, yang paling laku itu adalah bisnis telekomunikasi. Makanya dulu kita pernah bercanda gitu ya, kalau pengen BTS kita di suatu tempat. Jadi kalau Telkomsel itu punya BTS di mana-mana ya. Ada beberapa tempat itu yang nggak pernah laku gitu. Kita bilang, yuk kita bikin keributan aja di situ. Kalau keributan akhirnya semua orang perlu telepon kan. Jadi komunikasi bisnis ya. Menariknya kalau di telekomunikasi itu juga dia low standardization ya. Jadi artinya dia didesain ya orang bisa telepon. Tapi kalau sekarang sih kali nggak ya, perkembangannya udah mulai ke arah high tech sih ya.
semua bisnis ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Anda nge-develop sebuah produk, terutama produk-produk yang dynamic, saya nggak tahu yang ada di slide apa. Kalau produk dia dynamic, maka Anda sangat tergantung pada kompetisi yang pertama ya. Terus Anda juga sangat, mungkin kalau yang Telkomsel ya berat juga ya, kalau kita juga tergantung dengan supply. Ada kebayang untuk memesan satu kartu chip yang Anda buang kalau yang Anda beli gratisan gitu. Itu kira-kira investasinya sekitar 100.000 ya. Makanya kalau kartu murah terus dibuang-buang sedih banget, itu investasi negara. Kita pesennya dari Eropa gitu ya. Dan untuk mendapatkan itu kita harus antri kan, dari negara-negara lain yang beli lebih banyak dari kita gitu. Jadi untuk dapetin itu kita antri. Kita perlu nunggu untuk tahun depan, kita udah pesen dari sekarang gitu ya. Nah itu sangat menentukan juga dalam mendesain produk. Jadi kalau Anda desain produk, pastikan supplier Anda itu bisa mudah Anda mendapatkannya ya. Oke. Dalam sebuah produk dynamic juga leadership perlu banget. Jadi dalam satu tim gitu perlu ada siapa yang boleh marah, siapa yang boleh mengarahkan gitu ya. Biasanya leadership itu diidentifikasikan untuk marah gitu ya. Terus kita juga sangat tergantung pada regulator. Tapi kalau ada bisnisnya kalau bisnisnya misalnya souvenir gitu, mungkin nggak terlalu tergantung dengan regulator ya. Kecuali souvenirnya dari kulit manusia gitu, kali mungkin ada regulasi. Oke, teknologi changes ya, environment dan demand equation ya. Tapi yang paling penting itu Anda sangat mengerti competition kalau menurut saya sih ya. Kalau bisnis standar. Ini nggak tahu udah belajar belum ya. Itu ya, di dalam sekali itu. Jadi yang paling penting dalam sebuah bisnis, yang pertama produk, distribution, di mana produk itu ditaruh, bagaimana berkomunikasi, pricing, dan bagaimana organisasinya. Kalau organisasi ini secara pengalaman saya, sebuah produk itu, sebuah organisasi sangat tergantung bagaimana dynamicnya produk itu di pasar. Bisa dijelaskan begini, kalau perusahaan yang baru ya, kalau perusahaan yang baru jualan, dia perlu customer service nggak? Perlu. Enggak. Mungkin tahap awal ya enggak, tapi ya perlu lah, misalnya untuk complaint handling. Tapi relatively mereka tidak sangat perlu ya, jadi persentasenya juga beda. Jadi saya dulu 6 tahun ya, selama 6 tahun itu jabatan saya berganti setiap 6 bulan kali. Judulnya aja yang ganti. Jadi pertamanya manajer marketing, kemudian manajer marketing dan sales, kemudian manajer marketing, sales dan customer service, kemudian manajer marketing dan customer service aja, salesnya nggak ada. Kemudian manajer customer service aja. Ya begitu dinamiknya. Jadi organisasi itu saya nggak tahu boleh nggak di pelajarannya. Tapi sebenarnya di dalam sebuah organisasi real sangat fleksibel ya untuk perusahaan-perusahaan yang dynamic untuk merubah organisasi sesuai dengan kepentingan produk ya. Jadi contohnya di Telkomsel itu dulu cukup vice president produk terus langsung ke regional gitu ya. Kalau sekarang nggak. Di bawah Vice President produknya terbagi kartu halo sendiri, simpati sendiri, A sendiri. Kemudian kalau kita punya produk combine dari itu, ada lagi value added service, itu bagian dari produk, ada lagi ya. Jadi dynamic gitu ya. Itu kira-kira contohnya kayak gitu. Jadi sebenarnya organisasi itu juga sangat membantu efisien dan efektifnya pengembangan sebuah produk. Karena kalau misalnya dalam produk organisasinya nggak mumpuni gitu ya, ide-ide kreatif juga sulit dikeluarkan gitu ya. Jadi misalnya Anda menjual dalam sebuah bisnis itu 3 produk, nggak ada orang yang spesialis untuk memikirkan masing-masing produk gitu ya. Jadi ketika dia mikirin produk yang A, produk B, C-nya terbengkalai gitu. Ketika dia memikirkan produk B, maka produk C dan A terbengkalai. Jadi relatively pada perusahaan-perusahaan yang udah besar dan matang, biasanya mereka akan membuat spesialisasi karena itu sangat menentukan dalam innovation sebuah produk. Nah di luar itu baru ada customer dan market, dan yang limanya yang mengatur semua situasi juga, regulasi, environment, competition, standardization, dan teknologi. Oke. Kalau sebuah produk itu sudah bergulir di dalam pasar, sebenarnya yang paling enak untuk membuat produk itu laku adalah nurunin harga, ya. Tapi tadi banyak bilang nggak mungkin kan sebuah bisnis itu harus selalu
untung. Kalau nggak untung itu rugi ya, kalau untung itu rugi. Maka reduce price bukanlah satu-satunya cara untuk memenangkan kompetisi. Nah, dalam pengalaman saya tadi, sebenarnya kompetisi itu harus dimenangkan dengan keunggulan gitu ya. Keunggulan itu yang kadang-kadang dalam kehidupan sehari-harinya susah didefinisikan gitu ya. Orang untuk short term lebih senang banding harga gitu ya, bukan untuk long term. Sebenarnya keempat item yang tadi itu kalau kita belajar sama Hermawan, sebenarnya kalau kita patuhi gitu ya, bahwa sebuah produk itu harus punya value itu bisa dari quality tadi ya, dari functionnya gitu ya. Dia pas ada harus cek ya. Jadi sebuah produk itu harus punya value itu bisa dari manfaatnya ya. Kadang-kadang sementara orang masih berpikir bahwa value itu bisa dari harganya gitu ya. Jadi Anda harus cek dulu produknya tanpa reduce price ya. Produknya, kemudian bagaimana Anda mengelola tadi distributionnya dan mempromosikannya ya, dan kemudian bermain di dalam harga yang wajar. Makanya Anda harus tahu banget berapa sih modal dari produk itu gitu ya. Dalam perusahaan-perusahaan besar memang kadang-kadang terjadi subsidi silang. Ya, kalau kita punya produk dua, yang satu itu kita korbanin gitu untuk dijual murah gitu ya. Tapi kita dapat untung dari produk yang satunya gitu kan. Kalau dua-duanya kita banting harga, ya nggak ada untung, itu bisa bangkrut. Tapi katanya, kalau di Telkomsel kita lebih mengandalkan yang namanya creativity, ya. Jadi sebenarnya saya tadi tanya sama Pak Leo, di sini ada nggak mata kuliahnya apa Pak? Creativity and innovation ya. Jadi bukan hanya dari produk perlu creativity ya, dari produk ya, dari promotion, distribution channel itu perlu creativity ya. Penetapan harga itu perlu kreativitas. Jadi teman-teman sebenarnya bisnis-bisnis yang berhasil itu sebenarnya itu terdiri dari orang-orang yang punya kreativitas. Nah, kalau dalam bisnis ada satu lagi yang namanya perception game. Sudah belajar ya? Belum? Perception game itu Anda suka datang ke mall ya, harganya 999,9 gitu. Nah, kalau ibu-ibu rasanya kan belum 100.000 gitu kan? Itu perception yang diberikan ke pelanggan belum 100.000 kok gitu, ya. Atau apa lagi ya? Kalimat-kalimat yang mengaburkan gitu. Kita nggak boleh ngomong operator lain, susah juga di sini. Jadi murah, kan? Biar seru. Direkam sih. Bisa aku headline tadi ya. Nah, tapi artinya gini. Anda melihat bagaimana saya sih juga suggest lah. Saya di mana-mana ngajar saya selalu bilang ya, Bang artinya mahasiswa yang paling kritis untuk melihat situasi iklan kita yang sekarang gitu ya. Jadi bagaimana setiap perusahaan itu berkompetisi dalam perception. Tadinya itu mulainya itu perception games ya. Jadi membuat persepsi ini murah, ini enak, ini nggak mahal loh gitu kan. Tapi ketika Anda kupas lagi terus ada tanda bintang, hanya jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Tapi perceptionnya dapat nggak? Dapat. Untuk orang-orang yang non educated ya, dia dapat itu ya. Tapi untuk orang-orang yang pinter kayak mahasiswa harusnya nggak dapet ya Pak ya. Jadi kalau masih ada yang pakai terjebak oleh perception game iklan gitu, pakai yang pura-pura nggak quality ya, itu deh. Bisa. Ya ini beneran, ini real life loh. Tapi artinya, kalau Anda punya produk, Anda harus yakin kalau main di perception boleh. Tapi sampai kapan perception itu berlaku? Ngerti nggak maksudnya? Kadang kalau lihat ya. Kenapa iklan-iklan yang membuat perception itu cuma sebentar? Karena lama-lama orang tahu itu nggak benar gitu, misalnya ya. Nah itu nggak ya, kalau sekarang dibilang sah-sah aja ya sah-sah aja gitu ya. Tapi sebenarnya itu bumerang untuk company ya. Kalau menurut saya sih kalau Anda bisnis-bisnis gini aja sih nggak usah bikin bumerang gitu kan. Tapi artinya itu membuat suatu hari nilai minus point yang kita kumpulkan begitu banyak dan bisa orang nggak mau lagi datang kan. Sementara bisnis tadi kembali kok, bisnis adalah orang datang lagi, beli lagi. Dan di dalam itu ada yang namanya trust ya. Kalau itu trust ya. Ketika Anda punya pelanggan yang udah trust, dia itu sampai pada tahap fanatik ya. Kalau pelanggannya udah kayak gitu tuh Anda nggak perlu takut lagi, dia nggak akan pernah ganti gitu ya. Nah
Kalau perusahaan baru saya anjurkan tuh cukup punya 10 aja tapi semuanya fanatik gitu. Ya udah, daripada punya 200 tiap hari berganti, itu maintenance-nya cost-nya tinggi banget. Ya, kalau yang udah fanatik Anda nggak perlu promosi lagi, cukup kirim SMS aja, lagi ada barang baru dia datang. Ya, tapi kalau dia orang baru lagi yang Anda targetkan orang baru lagi, Anda perlu cost yang sangat tinggi untuk memperkenalkan produk Anda. Gitu ya. Jadi dua ya, yang tren saat ini dipakai, satu creativity, yang kedua precision game. Ya, di kreativitas itu bicara tentang production dan placement, dan termasuk promotion pasti ya. Biasanya promotion itu yang bikin itu bukan perusahaan itu sendiri. Ini nggak usah cerita historinya, kalau misalnya nggak rame. Oke, ya. Dalam sebuah bisnis ada tahapannya. Kalau tadi namanya. Jadi tahun 97-98 itu kita baru bertanding gitu ya. Tapi mulai panas gitu ya, mulai banyak kompetisi. Jadi ada jual bisnis kayak gitu. Ada saat-saatnya kita pada krisis, masa krisis. Dan Anda jangan berkecil hati, pada saat krisis itulah Anda harus memaintain pelanggan-pelanggan Anda yang loyal ya. Pada masa krisis itu kita harus punya pelanggan yang loyal. Makanya saya suggest tadi, dari awal Anda harus punya customer Anda. Siapa customer Anda, dan ketika dia pertama kali berinteraksi sama Anda mengenal mereka, sehingga kalau Anda pada masa survival, itu Anda tahu banget, ini masih ada orang yang akan menjadi pelanggan saya. Terus di tahun 2000 kita mulai dapat demand yang baru ya. Tapi pada saat itu kita mulai fokus pada branding. Jadi pada saat kompetisi, nah ini ya, kalau kompetisi dalam bisnis yang Anda develop itu, produk yang Anda develop itu sangat tinggi, ketat, maka branding bermain di situ. Ya, cekokin branding itu sangat penting. Ya, selain kita bicara harga, kita bicara branding. Maka banyak hal yang bisa dilakukan dengan branding. Branding itu tidak hanya mengenalkan warna merah, warna hijau, kuning, orange, nggak kayak gitu ya. Branding itu juga masuk ke dalamnya ada kegiatan-kegiatan loyalty customer, kegiatan-kegiatan sosial, customer relationship, CSR, customer responsibility, sosial ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membesarkan branding. Kalau dia mau nanya silahkan angkat tangan aja deh, dan aku nggak ngantuk juga beraninya. Oke. Di atas tahun 2004 itu kita udah full competition ya. Kita udah menghitung ceruk-ceruk. Jadi meskipun semua orang bilang bisnis telekomunikasi itu sangat luas, tapi sebenarnya enggak, di beberapa titik itu udah sangat jenuh gitu ya. Terutama di inner city. Sehingga kita harus mulai membuat strategi-strategi yang lebih segmented gitu ya. Jadi kalau Anda lihat kita punya namanya Halo Hybrid ya. Halo Hybrid ya. Halo Hybrid itu kombinasi antara prepaid dan postpaid. Itu pertama kita yang bikin. Dulu nggak bisa, sistemnya nggak bisa, terus ketika bisa kita bikin, semua orang bilang gila Telkomsel bikin Halo Hybrid. Siapa yang mau pakai kayak gitu? Ternyata pelanggannya banyak banget ya. Karena sebelumnya kita riset dulu. Kita udah bikin riset dan dari hasil riset dinyatakan bahwa pasarnya ada gitu. Nah, dan ternyata sampai sekarang banyak juga pelanggan Indonesia tuh banyak yang kayak gitu. Jadi kalau dia lagi ada duit dia foya-foya, titik tertentu stop, dia balik ke prepaid. Gue ngisi voucher aja deh, tinggal 100.000 gitu ya. Dan ternyata ada segmen yang seperti itu. Itu dalam full competition, innovation sangat bermain ya. Bagaimana meng-create produk-produk baru. Nah ini teman-teman nanti kalau udah bikin produk terasa jenuh, biasanya kalau kita udah sempit itu ruang bergeraknya gitu ya, kayaknya bikin apa-apa orang lain bikin ya. Itu Anda harus masuk ke kamar khusus gitu untuk mencuci otak dan mulai membuat kreativitas baru ya. Mulai membuat riset-riset baru tentang apa sih yang dibutuhkan pasar yang sebenarnya gitu. Hati-hati, paling sering kita, nggak usah di teman-teman nanti ya, kita sering terjebak dengan opini kita sendiri. Kayaknya, kayak saya gitu kalau ngajar saya suka bilang, kayaknya mahasiswa saya senangnya produk yang begini gitu, nggak boleh pakai kayaknya ya. Yang namanya bisnis semuanya hitungannya harus jelas, even itu sebuah research kecil-kecilan gitu ya. Jadi hitungannya harus jelas. Kalau kita pengen membuat inovasi produk baru, bikin prototipenya, terus cobain, trial dulu, dari 10 orang berapa orang yang suka, berapa, nah itu harus jelas hitungannya. Karena kalau pakai feeling itu gender banget ya susah zaman sekarang, terutama yang kompetisinya full competition. Terus
sales promo, kalau dalam full competition paling sering kita terjebak dengan promonya produk orang lain gitu ya. Itu nggak boleh ya. Kita harus tahu banget promo mana yang paling efektif untuk kita lakukan. Jadi kalau orang ngeluarin iklan di koran, kita nggak usah bujuk bikin iklan di koran. Kalau emang segmen yang mau kita sasar bukanlah semua orang atau segmen yang membaca koran itu, ya nggak usah bikin iklan itu. Atau misalnya segmen yang kita pengen dapat itu cuma orang-orang yang lewat di Carrefour gitu ya, kira-kira Carrefour, Giant gitu ya. Kenapa kita nggak bikin flyer? Terus segmen yang kita sasar itu sebenarnya segmen yang hanya perlu penjelasan, ya nggak usah colorful kertasnya gitu ya. Ini ngomong efektif cost. Paling sering tuh kita suka membayangkan selera kita untuk selera orang lain, beda dengan segmen yang akan kita sasar ya. Jadi teman-teman harus mengenali sekali sebenarnya yang saya komunikasikan, yang ingin saya target itu siapa. Paling sering kita terjebak, oh ya kan harus eksklusif dong, nanti kalau jelek gimana. Tapi memang untuk beberapa perusahaan atau perusahaan market leader kayak Telkomsel gitu, kita ada aturan-aturannya. Kita nggak boleh bikin kegiatan-kegiatan yang di bawah standar ya. Jadi misalnya kalau ngeluarin promo tuh acak-acakan, kesannya jelek, itu nggak boleh ya. Ada standar dan harus di-verify. Ini boleh layak untuk dikeluarin atau enggak. Bahkan logo pun tuh miring-miring nggak boleh ya. Logo itu udah ada standarnya, semua udah ada standarnya ya. Ya itu aturan bisnis gitu. Oke, kira-kira gitulah kalau setelah full competition-nya sampai hari ini ya. Oke. Ini menarik, Anda bisa contek. Ini golden rules dalam sebuah branding ya. Jadi kalau ada produk, Anda ingin mempertahankan produk, sebenarnya paling efisien kalau branding Anda bagus gitu ya. Jadi saya sih kalau ada baru itu paling bagus tuh keluarin sedikit ongkos untuk membranding produk itu. Membranding itu nggak selalu ngabisin duit ya. Kalau Anda bikin project kreatif, biasanya duitnya nggak banyak ya. Misalnya Anda mulai di mahasiswa gitu, caranya gimana nempelin stiker kalau mereka masuk pintu, whatever lah Anda bikin sehingga orang mengenal branding Anda. Tapi yang pasti satu harus unik ya, jangan nyontek. Harus unik. Itu yang selalu kita pertahankan di Telkomsel. Yang kedua harus kreatif. Jadi niru itu tuh haram gitu ya, harus kreatif. Yang ketiga konsisten. Jadi dalam sebuah brand jangan hari ini warnanya merah, besok agak pink. Karena nyetaknya di Jalan Suci, jadi agak jelek gitu ya, jangan ya. Kalau merah ya merah. Ada yang dari Jalan Suci tersinggung. Oke. Jadi color dalam branding itu penting banget ya. Dalam sebuah produk. Terus kalau Anda bikin donat misalnya, hari ini bulat ya bulat, besok jangan segitiga atau petak gitu ya. Kecuali Anda memang akan bikin donat segitiga gitu. Ya udah segitiga terus gitu. Jangan nggak jadi deh, pengen dibulatin lagi, nggak boleh ya. Jadi konsisten itu penting banget untuk top of mind. Be complete. Ya, kalau ngelakuin sesuatu dalam brand nggak boleh separuh-separuh ya. Jadi misalnya Anda market Anda itu mahasiswa gitu ya. Jangan cuma promonya di ITB gitu, nggak jadi dia. Ya, pilihlah beberapa sampling supaya dia komplit gitu ya. Misalnya untuk 10 university di Bandung, Anda pilih 5. Kenapa? Karena ya sekian ribu orang, maka dianggap justified ya gitu ya, komplit. Oke, nah yang kelima yang paling penting. Kalau Anda punya produk ataupun Anda ingin memperkenalkan brand, maka harus alert. Ini istilahnya ya. Jadi kalau cuma mau promo-promo gitu-gitu aja, semua orang udah bisa bikin. Berarti Anda cuma buang-buang uang. Anda pernah lihat Tung Desem bagi-bagi melepasin duit dari pesawat? Iya. Ya, itu salah satu protes dia gitu. Kenapa promo-promo sekarang itu sebenarnya menghabiskan uang? Ya benar, emang sebenarnya kan placement paling gede itu kan di koran itu bisa sampai sekian M dan setahun gitu ya. Sebenarnya kalau dibagiin buat zakat tuh nggak anti-anti kayak misalnya ya. Jadi kenapa jadi mahal investasi itu? Karena biasanya orang nggak kreatif, udah aja placement di koran tuh paling asik gitu ya, tinggal bikin gambar terus ya, sebenarnya itu belum tentu efektif. Maka Anda harus membuatnya be alert. Be alert itu yaitu tadi, kalau dia unik, dia kreatif, dia akan alert gitu sama orang yang Anda gitu ya. Misalnya aku contohin yang lain deh, misalnya Anda kan paling ingat itu kalau iklan komunikasi apa? Manusia kawin sama monyet gitu kan? Alert, itu alert, beneran itu alert. Ya, sayang aja itu nggak boleh terusin kan? Jangan-jangan itu juga kerjasama supaya dia lebih alert. Oh itu kan iklan yang dilarang. Nah, dia lebih alert lagi ya, lebih mengena, lebih ingat lagi orang. Jadi
membuat produk yang bergema, menyentuh gitu ya. Jadi apapun, bahkan kalau Anda misalnya mengadakan perkenalan produk, misalnya Anda berbuka toko, kamu bisnisnya apa? Rencananya bisnisnya apa? Belum ya? Bisnis donat ya, tahun lalu tuh ada yang menarik ya. Untung ya Pak katanya bisnis donat ya. Ada yang bikin bisnis donat ya tahun lalu. Oke, misalnya Anda mau memperkenalkan produk donat Anda pada orang lain gitu ya, pada event gitu, ngundang mahasiswa gitu. Anda harus bikin event yang paling mengenal sehingga orang itu ingat. Oh, gue masih ingat waktu itu gue dibagiin donatnya itu pakai kayu gitu misalnya gitu ya. Alert, ya, nggak pakai sendok, nggak pakai itu tisu gitu ya. Cara menyajikannya itu alert buat orang lain, khas gitu misalnya, ya. Atau misalnya bakinya terbuat dari apa gitu, sehingga itu jadi alert gitu, ya. Kira-kira alertnya kayak gitu. Jadi dia menyentuh sehingga orang itu akan ingat selalu dengan produk itu. Produk dan brand itu secara bersamaan harus di-maintain ya. Jadi jangan sampai, kadang-kadang kita berasumsi orang itu kenal kita gitu. Masa sih nggak tahu gue udah cerita gue bisnis itu gitu ya? Nggak boleh. Anda harus memaintain. Masa sih nggak ngerti? Kan gue udah bilang, nah gitu nggak bisa ya. Jadi Anda harus punya orang khusus yang selalu memantau pasar, apakah produk dan brand Anda masih top of mind ya. Dalam bisnis itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya bisnis itu setahun, setiap 2 bulan atau setiap bulan Anda harus mengirim market intelligence ke tempat market-market sasaran Anda, apakah mereka masih mengenal produk Anda gitu ya. Karena dengan evaluasi itu Anda akan tahu apalagi kegiatan yang harus Anda lakukan untuk memperkenalkan produk itu. Bagaimana sih kita membuat unik? Ya ini, bagaimana membuat ide-ide gila yang gak sesuai, yang gak biasa dilakukan orang lain. Tapi sekarang udah biasa ya, di voucher ada foto. Dulu sih aneh, mobil diwarnain ya. Banyak orang gak mau karena bayar pajaknya mahal gitu ya. Tapi kalau itu lebih efektif daripada kita pasang iklan di koran, kenapa tidak? Mending di mobil kita aja gitu ya. Bagus lagi jadi karyawan gak pakai mobil jalan-jalan ke pasar kan. Terus ini album, dulu juga gitu, pertama kali Telkomsel bikin dengan Sony, bikin album duet dari Telkomsel. Semua orang tanya, kenapa sih Telkomsel sponsori Sony gitu ya? Tapi sekarang hampir semua operator mensponsori. Sebenarnya itu hanya untuk mengingatkan orang lain, mengalert orang lain. Kita masih ada loh di antara kamu gitu. CD itu kan kalau laku kan masuk ke rumah orang. Ya minimal ada logo Telkomsel di rumah orang itu gitu. Dan minimal logonya Indosat ada di rumah orang itu. Dan itu harus ada maintenance ya. Begini kita caranya memaintain ya. Atau misalnya dulu starter pack-nya Simpati itu kita buat tempat kartu nama. Jadi setelah dia dapat, dia akan pakai itu buat tempat kartu nama dia. Berarti kalau dia keluarin kartu nama, dia akan baca lagi Simpati, dia akan baca Simpati. Maka Simpati nggak akan hilang dari kepalanya, walaupun kartunya udah ganti yang lain. Oke. Ya, kreativiti gini ya. Dimana sih kita harus memasangkan supaya orang ingat ya? Akhirnya semua ya, sampai ada orang yang di kepalanya juga ada logo Telkomsel. Nah ini menarik, ini ya sebuah kasus yang dulu kita punya iklan itu sebenarnya agak head to head ya, nggak bagus juga jadi contoh. Jadi pernah kita di iklan dari operator lain yang menyatakan satu operator lain itu nggak mampu gitu, satu operator lain nggak mampu, terus akhirnya kita terpaksa sebenarnya secara aturan etikanya nggak boleh, terpaksa ada iklan yang gini. Buat apa pakai sisir kalau rambutnya nggak ada? Nah lihat ya, jadi orangnya botak tapi dia pegang sisir gitu ya. Nah untuk menguatkan, mengalertkan iklan itu, maka seluruh manajemen Telkomsel melakukan event dibotak semuanya dari direktur sampai manajemen. Itu untuk mengalert ya, jadi untuk membuat itu. Kira-kira sampai segitu pengorbanannya kreativitas ya. Waktu itu masih ada Eric Mayer ya. Hampir ada juga yang nggak mau gitu. Ini juga menarik, aku lihat yang kamu lihat. Jadi di dalam mata ada mata. Ini iklan apa kira-kira? Lihat yang gue lihat. FMS ya. Jadi seakan-akan matanya orang itu ada di mata kita. Ya. Jadi saya yang lihat, tapi orangnya juga lihat di dalam mata saya gitu ya. Lu lihat apa yang gue lihat. Masangnya juga harus di tempat-tempat yang kreatif. Jadi ini dipasangnya di toilet sehingga orang itu akan focusing untuk
menghafalkan itu. Nah ini tadi ya, kalau Anda punya logo harus konsisten ya, nggak boleh pinggirnya ganti. Jadi harus ada ukuran-ukuran yang standar. Oh iya. Biasanya kalau kita misalnya kalender, kita bikin ini, maka di semua atribut kita harus kayak gitu ya. Jadi sebelum Anda mendesain promotion desain Anda udah pasti nanti kalau dibikin flyer jadinya gimana ya? Kalau ini dibikin spanduk nanti jadinya gimana? Gitu ya, jangan cuma ngebayangin untuk satu media. Nah, kalau Anda nanti bikin gerai, Anda bikin counter ya, kalau bikin counter di mana? Bentuk counter pun sekarang harus konsisten. Jadi jangan, nggak lucu, mau dicium kita jadi bikin kayak gitu, nggak rame. Nah, jangan gitu, nggak bisa. Kalau didesain yang bisa dipasang dimanapun. Ya kalau bentuknya agak modified karena location gitu boleh. Tapi kalau desainnya harus standar ya. Nah, ini satu catatan yang terakhir. Gimana sih supaya be alert? Yang pertama Anda harus research. Siapa orang yang akan Anda alert? Jadi saya selalu pesan, apapun dalam bisnis itu yang penting itu research. Walaupun Anda hanya melakukan pada sampling yang kecil ya. Yang kedua, Anda harus sangat tahu kompetitor analis. Jangan sampai Anda bikin sesuatu nggak alert hanya karena kompetitor udah pernah bikin gitu. Ya, garing ya, duitnya habis tanpa hasil. Terus Anda harus tahu market trend. Ini yang kita kadang-kadang juga jarang melakukannya. Media trend, Anda harus tahu paling efektif itu sekarang media itu pakai apa. Tapi saya juga suggest jangan percaya banget dengan beberapa lembaga riset. Karena mau kadang-kadang nggak pas gitu ya. Media trend ini Anda bisa sampling juga deh. Anda paling sering baca apa? Cek and recheck atau ini atau dengar radio misalnya gitu ya. Customer profile itu juga perlu ya, karena yang paling penting sekarang dalam hidup zaman sekarang, baik yang muda-muda maupun tua adalah lifestyle. Ya, kalau Anda jual sesuatu yang ada hubungannya dengan lifestyle, relatively cepat laku. Ya, kira-kira ngerti ya maksudnya lifestyle ya. Jadi maka untuk itu Anda perlu customer profile. Kira-kira produk ini akan saya jual pada segmen mana? Umur berapa? Mereka ada di mana tuh orang-orang yang seperti itu? Nah, yang terakhir itu pastikan Anda menjaga branding Anda. Branding Anda itu jadi gini, nggak boleh tiba-tiba teman Anda itu kan kreatif banget, yang bagian kreatif, ada kan bagian marketingnya gitu ya. Tapi tiba-tiba dia bosen, aku bosen lah warna produk ini selalu merah terus, hijau deh sekali-kali, nggak boleh. Ya, kamu harus berani pukul tuh orang ya, nggak boleh ya. Kadang-kadang kita sampai tahap jenuh gitu lah ya. Jadi kita nggak bangga dengan logo kita sendiri. Yang enak itu sebenarnya siapa? Kita, orang lain nggak enak lihat logo kita. Tapi karena kita setiap hari lihat logo kita ya, setiap hari warna color branding kita suka bosen. Tapi katanya perlu polish the use of your branding. Saya contohin Anda, kayak Telkomsel ini kan gede banget ya. Jadi di regional itu juga ada kreativitas yang kadang-kadang mereka misalnya family gathering sekali boleh dong kita pakai baju hijau gitu ya. Kita tuh bosen pakai baju merah gitu kan, nggak boleh. Walaupun sering terjadi, harus ada polisnya. Biasanya Vice President Marketing ya, itu di warning. Halo, baju kamu itu bukan Telkomsel color, ya. Tapi itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Anda akan bosan dengan color Anda itu ya. Karena setiap hari kita lihat. Tapi sebenarnya orang lain enggak, orang lain belum mau baju Telkomsel, mau banget merah mau, ya. Tapi kita kan udah setiap hari pakai baju merah, terus kadang-kadang kayak gitu. Oke, saya lihat dikit ini. Anda harus ngecek juga kadang-kadang posisi produk Anda tuh di mana sih? Ini datanya data lama, jadi boleh saya tampilin. Kalau data baru nggak boleh. Jadi kita harus tahu ya, produk kita itu dalam, kalau ada bisnis 1 tahun, mau Anda geser dari mana ke mana? Kalau tadinya marketnya misalnya anak muda gitu ya, Anda mau tambah segmennya orang tua, atau dari orang yang tadinya penghasilannya middle, Anda akan naikin ke high, ya. Itu Anda harus tahu. Ini kalau saya geser ke kanan, ke atas, ini kira-kira yang harus saya perbaiki apa aja? Produknya harus diapain? Promotionnya harus diapain? Distributionnya mau diapain? Maka mapping ini perlu banget kalau Anda ingin mengembangkan produk Anda dengan cepat, ya. Jadi Anda perlu mapping. Oh, kalau produk orang lain ya yang udah ada, yang mau kita tiru itu posisinya di sini.
Anda beli satu produknya, terus Anda lihat, oh dia ini ternyata naruhnya itu cuma di Paris Van Java. Berarti segmennya udah tahu di situ. Mereka udah yakin. Terus packagingnya juga beda. Beda. Biasanya warna, color, packagingnya beda. Nah, jadi Anda kalau mau menggeser sesuatu, oh pricing. Kadang-kadang modalnya sama, 100.000 dengan produk yang murah. Tapi bisa jadi harga jualnya lebih mahal karena packagingnya dirubah dan penempatan barang itu juga di location, market, distribution yang berbeda. Ya, ini brand name. Boleh seperpanjang lagi ya Pak? Atau mau tanya jawab? Oke, saya close satu ya. Jadi kalau Anda pengen bikin market Anda, satu lagi, analyze the market and study the data. Potensial marketnya harus jelas ya, memastikan. Nanti kalau Anda presentasi sama Bang Mega juga harus gitu kali. Ya harus tahu banget ke siapa nih mau dijual. Potensial market enggak. Tidak selalu semuanya potensial market ya. Jadi bisa aja produk kita tuh dibeli sama segmen tertentu nggak potensial market. Tapi kita harus meyakinkan ada segmen yang memang menjadi main objektif kita gitu. Develop product spec based on the behavior needs to the new market segment to dictate ya. Jadi bagaimana kita mampu mendevelop produk itu customize kalau istilahnya sekarang ya. Jadi kalau Anda pengen bikin innovation product, pastikan dia customize. Pastikan dia customize. Saya pikir saya tutup dulu. Ingin bertanya, dari tadi kan bicaranya tentang brand dan itu penting banget dan memang penting. Tapi yang sejauh ini saya melihat bahwa kalau brand itu sulit untuk dibangun dan kita casesnya kami semua ini 4 bulan harus mementingkan sebuah brand. Ada nggak saran-saran selain dari tadi untuk brand itu seperti advertising dan kawan-kawan untuk bisa branding itu secepat itu gitu? Kita mempunyai brand yang jelas dan ya itulah. Dan yang kedua tadi memaintain customer, bahwa kalau misalnya bisnis itu yang penting orang lagi ke kita gitu kan. Nah sekarang kita kalau misalkan kita menjual sebuah barang yang itu lama pakainya lama banget gitu, dan kita misalkan cases lagi kami ini semua 4 bulan, dan kalau misalnya kita jual sesuatu barang yang itu casesnya lama, apa sih sistem lain atau seperti apa caranya? Kita membangun brand ya. Yang pertama sebenarnya kalau brand memang tahapannya dari produk, kita meninggalkan produk ya. Tadi kalau aku cerita produk kan saya nggak tahu produk yang mau di-develop apa ya, tapi kenapa brand? Satu, brand itu membuat efektif cost ya, terus membuat efektif kalau ada shortcut itu, kalau bagus brandnya 8 bulan itu semua orang beli gitu ya, kira-kira gitu ya, seperti promo. Bagaimana sih membangun brand? Tetap tahapan pertamanya harus ada pengenalan gitu ya. Tahapan yang 5 tadi tetap. Tapi Anda bisa bikin pendek-pendek gitu ya. Atau di tahap-tahapan itu Anda harus sangat kreatif untuk membuat sebuah integrated marketing. Yang tadi saya bilang yang lebih efektif itu. Contohnya yang sering kita lakukan adalah kita bikin event ya. Di event itu kita sebenarnya ngundang pelanggan itu, sebenarnya kita akan memperkenalkan sebuah produk baru, sama aja ya, produk baru. Terus kita undang beberapa customer yang kita, kebetulan kalau sudah ada customer ya, customer yang segmennya udah gitu. Misalnya kita punya sebuah fitur lah, sebuah fitur yang akan kita masukkan sebuah produk untuk mahasiswa gitu. Kita lihat data kita, kalau kira-kira ini mahasiswa kita undang 100 orang gitu. Kita bikinkan event, tapi kita nggak bicara fitur. Kita bikinkan event itu, event kembali tadi ke lifestyle misalnya. Lifestyle-nya lagi apa sih? Oh nonton musik, yaudah kita sediain musik. Itu 100 orang kita kirimkan SMS, Anda paling suka musik apa? Nanti dia balas, saya sukanya ungu, panggil ungu. Ya ada hitung-hitungannya sih ya. Panggil ungu, ya mereka datang, kita jualan fitur. Dia nggak tahu kalau kita jualan fitur di dalam itu gitu. Atau saya jualan NSP, aktifkan, kalau Anda mau datang aktifkan 2 NSP. Oke? Brand saya masuk, jualan masuk, dan alert. Kenapa alert? Karena ungu datangnya dari mereka, bukan dari Telkomsel. Jadi membuat sebuah event kreatif yang efektif, itu hanya contoh ya. Tapi buat sebuah event kreatif yang nggak ngebagi-bagi duit gitu loh. Kita mempermainkan perasaan orang itu gitu. Dan itu biasanya sangat useless duitnya.
Oke? Ya. Kira-kira puas nggak ya? Jadi intinya creativity event, kalau di saya sih udah creativity event. Anda tahu saya bisa bikin event hanya dengan 2 juta untuk menghasilkan 40 juta gitu. Ya artinya gitu loh, kreativitas event gitu. Karena saya mengenali tanpa disuruh pun mereka datang gitu loh. Tapi pernah kita bikin event 200 juta, nggak ada yang datang. Kenapa? Karena nggak alert gitu. Undangan kita itu nggak sesuatu yang needs mereka. Makanya saya tadi lifestyle itu penting banget. Mengenali lifestyle. Makanya kalau kamu punya database dari orang yang suka dengan produk kamu, maka kamu lebih mudah mengalert mereka. Oke? Yang kedua, kalau 4 bulan, saya pikir 4 bulan juga bukan masalah. Karena kalau Telkomsel tuh dalam 4 bulan tuh udah ngasilin sekitar sekian triliun. Tetep ya. Artinya panjang itu hanya kita lakukan untuk maintenance jangka panjang bisnis ya. Tapi sebenarnya bisnis yang kita maintenance itu day to day. Bisnis yang kita maintenance itu day to day. Jadi saya itu digaji itu ya bagaimana memaintain day to day dari bisnis ya. Jadi 4 bulan itu pun panjang kalau dihitung day to day-nya. Yang kedua tadi yang ditanya jangka panjang, kapan sih apa Pak istilahnya Pak? Breaking point. Kapan mau breaking? Jadi kapan uang modal itu akan kembali ya? Tapi dalam tahapan itu tetap ada maintenance dulu. Jadi pernah kita bisnis itu ya nggak ada duitnya, cuma maintenance brand gitu ya. Tapi pada titik tertentu baru kita berjualan gitu. Saya pikir itu antara short sama long sama aja. Tapi bagaimana kapan kita harus melakukan promo, kapan kita harus berjualan, itu yang harus kita atur sedemikian rupa supaya jangan gini, duit yang habis buat promo lebih gede daripada duit yang masuk. Sebenarnya itu lebih ngatur cash flow kalau menurut saya. Jadi kalau kadang-kadang dalam bisnis short term pun ya, kita ngabisin duit banyak. Tapi kalau kita bisa janjiin sama orang keuangan bahwa ini akan menghasilkan 3 kali lipat dari uang yang kita keluarin, sah-sah aja gitu. Kira-kira gitu Mas ya. Ya, jadi berapa budget yang kau butuhkan untuk itu dan itu akan kembalinya kapan? Jadi gitu. Oke. Yang satu lagi customize product. Pak, saya undang datang ke Telkomsel mau? Di Telkomsel itu mungkin customize-nya lebih dari 100 lah ya. Contohnya kita punya produk khusus untuk corporate, ya namanya Total Solution. Itu memang di-develop sebuah. Jadi kalau kita jual kartu halo ke orang kantoran gitu ya, kantorannya lain lagi. Kalau orang kerja di bank beda, kalau kerja di pabrik beda gitu ya, kantorannya apa gitu ya. Itu dia udah dapat paket yang berbeda-beda dalamnya. Dia dapat abonemennya berapa, dia dapat free BlackBerry, dia dapat bonus apa, itu customize. Mungkin dia dapat web to SMS free selama 3 bulan gitu. Karena kita tahu pasti kalau orang kerja di bank ya terus dia dapat mungkin flash gratis gitu. Nah itu dibuat salah satunya itu long term ya. Tapi itu customize kira-kira kayak gitu Mbak. Bisa aja bentuknya bukan selalu produk itu. Misalnya kalau baju customize itu kan dicocokin warnanya, matnya gitu ya. Kalau di dalam jasa itu bisa jadi dia kumpulan dari beberapa item produk dan fitur gitu ya. Atau kebijakan-kebijakan dalam harga gitu. Kira-kira ngejawab ya? Ya, jadi contohnya juga Halo Hybrid itu salah satu bentuk produk innovation yang customized. Ada pelanggan yang ingin pembayarannya kadang-kadang prepaid, kadang-kadang postpaid. Atau contohnya prepaid. Dulu kan sebelum prepaid ada itu namanya postpaid ya, nggak ada prepaid. Itu sebenarnya upaya Telkomsel untuk membuat itu customized gitu. Karena ada pelanggan, salah satunya antaranya mahasiswa, yang kalau berlangganan postpaid nggak punya KTP kan, karena baru pindah dari Makassar, dari mana, sehingga mereka nggak bisa berlangganan seluler. Maka akhirnya dibuatlah customize itu menjadi prepaid. Jadi sebenarnya memang dari satu sisi dilihatnya sebagai mass product, tapi sebenarnya kalau kita udah masuk ke segmentasi pelanggannya, dia menjadi bisa di-customize-kan. Jadi kalau kayak kita punya program namanya Hai Sobat. Hai Sobat itu kita masuk ke sekolah, dan di satu sekolah itu mereka punya tarif khusus antar mereka, antar orang tua mereka, antar guru-guru mereka. Itu customize. Dan itu udah kita hitung budget mereka sebulan berapa gitu. Itu. Ini hanya untuk kepentingan belajar ya. Konfidensial untuk kepentingan belajar. Tapi begitu namanya customize. Kita buatkan sebuah produk yang dicocokkan dengan target marketnya. Oke? Baik. Nanti
Nanti kalau lebih banyak contoh SMS ya. Apa sejauh mana usaha marketing kita berhasil menghasilkan uang? Yang mau saya tanya tadi soal si riset berkala itu. Jadi sebenarnya itu riset berkala itu berapa kali sekali, terus juga riset yang dilakukan itu dalam bentuk apa aja Bu, gitu aja. Makasih. Kita nggak bisa hitung. Jadi kalau saya bikin event tadi saya bilang kebetulan gitu ya, karena di dalam sebuah event saya melakukan istilahnya apa? Tapi ini konfidensial ya. Jadi dalam sebuah event itu kita membuat objektif revenue gitu ya, membuat kreativitas untuk meningkatkan revenue. Misalnya gini, saya bikin event sebenarnya itu event pembangunan brand, oke? Orang bagian brand itu nyumbang, ini duit Bu 10 juta, Ibu boleh bikin event untuk brand, setuju ya? Brand ya, jadi brand itu juga untuk membangun brand itu ada biaya. Jadi kalau Anda punya perusahaan, bagi dong aku 2 juta untuk membangun brand, dapat 2 juta ya. Tapi saya otak kreatif saya pengen iseng-iseng yang orang keuangan ini pengen saya kembaliin duit dia gitu ya. Nah, semua orang yang datang tadi kalau datang, nah uang 10 juta saya bayar, saya kerja sama band murah gitu dapat 2 juta atau 8 juta gitu ya. Terus tempatnya gede sehingga datang bisa 1000 orang misalnya. Terus saya bilang, kalau Anda datang karena itu bandnya lagi top gitu misalnya ya, kalau Anda datang tolong aktifkan 1 NSP dari band yang top itu. Maka saya dapat 9.000 ya, 7.500 atau 9.000 ya. Jadi 9.000 kali 1.000 orang. Jadi aku dapat 9 juta. Ya minimal udah kembaliin deh 9 juta uangnya orang marketing. Nah, itu kalau kita bisa ngitung head to head gitu ya. Artinya pada event itu kita udah langsung bisa hitung. Tapi sebenarnya dalam kegiatan promosi kita nggak bisa hitung sekonyong-konyong seperti itu. Maka kita akan menghitungnya lewat research. Tadi Mas Mana yang nanya research? Salah satunya keuntungan research itu memastikan apakah, jadi gini, riset pada bulan kuartal 1 misalnya menyatakan bahwa brand kita hanya 60% di mata 70% di mata masyarakat ya, top of mind-nya cuma 70%. Terus perusahaan lain 65%, berarti kita tinggal 5% itu udah kekejar top of mind-nya ya. Maka budget itu dikeluarkan, oke, karena udah tipis perbedaannya dengan operator lain, kita dikeluarin 2 miliar untuk bikin research misalnya ya. Maka kita melakukan research untuk menaikkan dengan target menaikkan dari 65% jadi 70%. Maka ketika research kedua dibuat 3 bulan berikutnya, harus dicek naik nggak top of mind dari pelanggan terhadap produk kita. Kalau naik jadi 70 berarti uang tadi nggak sia-sia 2 miliar. Tapi kalau cuma 66,5, wah ternyata kita udah mubazir, ternyata iklan kita salah gitu. Gitu Mas ngitungnya. Jadi keberhasilan sebuah itu biasanya kita hitung dari research. Selain kita ngitung dari peningkatan penjualan. Tapi peningkatan penjualan tidak hanya disebabkan karena promotion yang bagus. Biasanya ditentukan oleh customize nggak produk itu terhadap market yang kita buat. Relatively itu yang pertama ya. Tapi kalau short term memang andalan kita marketing. Jadi ada tahap-tahapnya Mas. Tapi kalau dalam long term kita melihatnya secara berkala, uang yang kita keluarkan dengan kepentingan-kepentingan market yang kita cek. Dan itu biasanya di research kita ngecek item-item yang kita butuhkan. Oke Mas? Ya. Kalau research itu sebenarnya nggak ada ketentuannya ya. Berapa kali Anda harus melakukannya. Dan apa aja sih gitu ya. Jadi riset itu luas banget, tapi bentuknya macam-macam. Anda butuh apa? Anda butuh kualitatif, butuh kuantitatif. Kalau di kita itu ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Dan yang melakukannya juga lembaga-lembaga ahli yang kita udah tunjuk gitu. Tapi yang kita lakukan sekarang itu regularly 3 bulanan. Karena kan kita ngitungnya setahun. Tapi kalau Anda 4 bulan, mungkin Anda harus melakukannya tiap minggu gitu. Kalau bayangan saya jadi direkturnya ya, tiap minggu, karena saya harus cek cash flow saya tiap minggu itu positif nggak? Jangan-jangan iklan yang kita lakukan kurang, jangan-jangan produk yang kita distribusikan orang nggak suka, atau produk itu udah bagus tapi distribusinya nggak bagus, itu harus dicek lewat research. Ya misalnya, atau sebenarnya brand kita belum dikenal orang lain. Jadi Anda bisa hitung dalam 4 bulan itu sebenarnya di titik-titik mana Anda harus ngecek. Bisa jadi gini, mungkin sebulan pertama Anda ngecek 3 minggu berturut-turut gitu. Tapi setelah running Anda perbaiki. Jadi setiap research itu resiko yang paling berat adalah melakukan improvement.
Setiap kita dapat feedback dari research, kita harus melakukan improvement dari kekurangan dari hasil research. Terus yang kedua yang paling berat adalah menerima kenyataan hasil riset. Biasanya nggak semua orang mau. Misalnya teman-teman ada yang orang bagian marketing, ada bagian produk. Tiba-tiba pelanggan bilang produknya nggak lucu gitu kan. Oh yang bagian produk, gue belum aja yang riset, nggak tahu produk gue keren banget. Nggak boleh ya. Kita harus percaya bahwa hasil riset itu adalah mewakili customer yang ada. Nah itu yang berat kedua mas, improvementnya dan menerimanya. Tapi waktunya boleh tertib sendiri sesuai jadwal. Ya kita kan ini sebenarnya susah banget sih Bu, jadi kita kan waktu 4 bulan. Dalam 4 bulan itu kita harus jual at least katanya main produknya ada 2 yang main produk ini, dan saya mau main produk saya ini, produk-produk saya nanti itu benar-benar berangkat dari pasar gitu loh, dan risetnya nggak mau agak asal-asalan gitu. Dan emang bener sih yang Ibu bilang tadi, barusan saya riset dan ternyata ada produk yang kita pikir lucu tadi, yang bahasa lucu dari itu, ternyata menurut pasar nggak segitunya gitu, walaupun memang ada beberapa yang tertarik. Nah jadi mungkin saya juga kadang merasa apakah ini karena researchnya saya, questionnaire-nya mungkin kurang samplingnya lapas, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan dalam questionnaire-nya kurang menunjang buat saya mendapatkan hasil informasi yang saya butuhkan gitu ya. Dan makanya jadi pertanyaan saya itu intinya gimana supaya kita bisa bikin riset dalam waktu yang cepat, riset buat produk itu ya dalam waktu yang cepat, tapi pada akhirnya juga nggak asal-asalan, tetap sesuai dengan tujuannya. Dan kalau masalah kartuan juga banyak lari fresh kan ya Bu ya. Itu kan berarti juga agak lebih masuk gitu ya Bu, sampling-sampling targeting segmentingnya gitu. Nah itu gimana Bu biar kita bisa dapat yang tepat gitu. Thank you. Nggak ada yang gambler sih, dan masih itu ngorbanin, sekarang kita ngorbanin satu gitu. Yang 2 ini memang kita fokusin, yang 1 ini target kita syukur-syukur masuk gitu. Atau kadang-kadang boleh nggak cerita ya? Jadi kadang-kadang ada produk itu memang kita hadirkan, gak usah produk komsel deh, mie sedap gitu ya, mie ya, atau Unilever deh, ngeluarin produk yang lain gitu hanya untuk mengganggu pasar gitu, supaya produk utama dia nggak terganggu. Kan Unilever punya produk utama, terus diganggu sama produk orang lain ya, supaya produk ini nggak turun, Pepsodent nggak bisa, Pepsodent supaya nggak turun, itu dikeluarin produk pengganggu dari si Unilever juga gitu, untuk lawannya yang di luar ini gitu, supaya produknya nggak turun. Dulu AS kayak gitu, jadi AS kita keluarkan agar segmennya simpati itu nggak terganggu gitu. Jadi AS dikeluarkan dengan customize untuk segmen tertentu gitu. Tapi kenyataannya lain. Ternyata yang suka AS itu lebih banyak daripada bukan lebih banyak, hampir sama dengan kakaknya simpati gitu ya. Tadinya tuh produk main-main, dia produk yang disiapkan untuk menjaga kakaknya aja gitu. Tapi pada akhirnya dia jadi primadona. Itu karena waktunya long term. Kalau kamu short term, bayangan saya sih sebelum desain produk notebook, kamu harus yakin banget sebenarnya marketnya benar-benar banyak nggak sih gitu. Contohnya kita mau factory outlet, semua orang bilang Bandung itu pasti laku, banyak turis dari Malaysia. Sekarang ramai banget. Kalau Sabtu kita macet gitu. Tapi apa benar orang beli? Orang Bandung udah nggak mau beli factory outlet. Jadi harus riset dulu. Siapa segmennya sebenarnya? Oke, orang Malaysia. Berapa sih pesawat dari Malaysia setiap hari? Kita harus cek banget. Kalau dari Malaysia sekian pesawat, berapa yang tourism? Sehingga dapat banget yang kecilnya gitu. Nah itulah pembeli kita. Jadi arahkan agar semua questionnaire kamu pada pertanyaan-pertanyaan sampai pada itulah pembeli saya gitu. Nah sekarang masalah distribusi sampling itu memang harus agak mumpuni, jangan sampai salah sampling ya, karena ini kan pemilihan pertama ya, dan hanya boleh 2 produk. Jadi samplingnya mungkin agak banyak dikit, menderita dikit gitu, tapi di tempat-tempat yang memang sebenarnya kalau lebih efektif sih saya suka nih kalau kayak classroom gitu ya, aja sampelnya, tapi persentasenya udah masuk gitu. Nah mungkin ada 3 hapus misalnya gitu. Jadi jangan kalau ketemu orang di jalan dan relatifnya samplingnya suka agak kacau gitu. Ya biasanya kalau kayak teman-teman mahasiswa pengen dapat pelanggan Telkomsel, mereka pengennya di customer service Telkomsel karena udah pasti pelanggan Telkomsel. Tapi kalau mereka dapat pelanggan Telkomsel yang lagi di mall, itu biasanya hasilnya nggak terlalu focusing terhadap riset yang mereka lakukan. Nah itu, jadi kata saya sih tempatnya juga harus menentukan. Nah pertanyaannya harus diarahkan kepada function dari produk customer.
Kalau memang hasilnya enggak, ya Anda jangan maksain. Nanti gagalnya kesananya lebih berat gitu. Boleh nggak misalkan kita hubungannya Spesifikasi begini, kira-kira Anda akan beli nggak? Iya. Kalau Anda beli, Anda ingin harganya 100, 200, 300, 100, langsung aja. Justru harus kayak gitu, supaya kita tahu, oh daya belinya cuma segitu. Berarti kita jangan pakai spare part asli gitu kan. Iya kan, nanti kan tingkat daya beli juga masalahnya. Kita udah desain produknya keren banget, quality. Ternyata mereka nggak bisa beli. Kalau fresh, relatively kita hanya membuat community. Fresh itu kan female dan male. Jadi kalau male dia akan dapat iklan-iklan wanita, itu lifestyle. Female, ya iklan-iklan itu cowok-cowok. Kalau female baru untuk cewek-cewek ya. Tapi itu sebenarnya kita membuat sebuah komunitas. Dari situ kita bisa berkomunikasi heart to heart gitu dengan customer kita. Itu salah satunya fresh, idenya fresh. Oke? Seperti yang tadi Bu Riri telah sampaikan juga, kalau masih ada pertanyaan terkait dengan marketing yang teman-teman hadapi di IBI, bisa menghubungi Bu Riri. Tadi nomor HP-nya dan alamat email sudah diberikan. Kita akan sampaikan dulu kenang-kenangan untuk Bu Riri ini. Terima kasih banyak.